3. Asal mula negara. Kapan lahirnya ilmu negara, pemikiran tentang negara dan hukum? Adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah bersamaan dengan adanya negara. Negara adanya pendahuluan, jadi tegasnya adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur dari mulai adanya negara. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada. Kita ingat misalnya ada negara-negara Babilonia, Mesir, dan Asyur. Negara-negara ini ada sekitar abad ke-18 sebelum Masehi dengan sistem pemerintahan yang sangat absolut. Tetapi di samping itu, pada zaman bangunnya peredaran manusia, ada juga raja-raja yang memerintah dengan baik hati, yaitu dengan memberikan undang-undang yang menjamin hak-hak kepada warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah raja dari Babilonia yang bernama Hammurabi yang memerintah sekitar tahun 1800 SM, yang terkenal dengan mempersatukan negaranya yang semula terpecah belah. Jika di atas dikatakan bahwa adanya pemikiran tentang negara dan hukum itu tidaklah setua daripada adanya negara itu sendiri, lalu apakah kiranya yang menyebabkan keadaan itu demikian? Keadaan demikian dapat dijelaskan bahwa pada zaman purba atau kuno, raja-raja itu memerintah dengan sewenang-wenang karena kekuasaan absolut. Orang tidak sempat mempersoalkan tentang negara, mengapa orang-orang yang tertentu itu berkuasa, sedang orang-orang lainnya tunduk, apa dasar kekuasaan penguasa itu, dan lain-lain. Ketidakmampuan itu menegaskan bahwa pada waktu itu orang tidak mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas. Tetapi meskipun demikian, kita tidak dapat beranggapan bahwa pada zaman purba itu belum ada ilmu, karena pada zaman itu memang terdapat berbagai macam ilmu, misalnya ilmu perbintangan, ilmu kesehatan, ilmu kesusilaan, ilmu filsafat, ilmu perjalanan, dan sebagainya. Tetapi ilmu yang mandiri seperti yang dikenal orang sekarang ini belum ada, apalagi yang bersifat teratur dan sistematis. Karena ada zaman purba itu segala pembicaraan dicampur adukan saja, misalnya suatu ilmu itu membahas ya filsafat, ya kesusilaan, ya kesehatan, ya pelayaran, dan sebagainya. Apalagi ilmu kenegaraan seperti yang kita bicarakan sekarang ini terang belum ada pada zaman purba itu. Belum ada ilmu kenegaraan yang bersial kan semua keadaan negara, sebab ini adalah suatu ilmu yang mengandung bahaya bagi kekuasaan para penguasanya dan dapat mengancam kedudukan dan kewibawaan penguasa negara. Padahal sifatnya mutlak, berwenang menentukan hidup matinya seseorang. Jadi penguasa pada zaman purba itu merupakan penguasa yang kekuasaannya menguasai segala sisi kehidupan di dalam negara, baik kehidupan yang keagamaan. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran kalau penguasa itu bersifat lahiriah, keduniawian, maupun kehidupannya bersifat kemudian menekankan mengajarkan adanya pemikiran tentang negara dan hukum. Jadi karena ilmu kenegaraan itu mencakup soal resmi dari penguasa, dasar mengisirkan daripada penguasaan, maka ilmu kenegaraan atau pemikiran tentang negara dan hukum itu baru dapat timbul mengisirkan akan adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat dan berkembang bila susunan kenegaraannya, kemasyarakatannya sudah mengingat bahwa ilmu itu hanya dapat timbul dan berkembang bila ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan kebebasan ini sangatlah tergantung pada cara atau sistem pemerintahan negara. Jika pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak mendahului bersamaan dengan adanya negara atau pertumbuhan peradaban karena merupakan gejala sosial, gejala masyarakatan yang lamanya setelah peradaban itu ada, maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di negara, di mana sistem ketatanegaranya memberikan kemungkinan kepada warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara kritis. Keadaan itu menurut sejarah kenegaraan terjadi mula-mula pada akad Yunani kuno dalam abad ke-5 SM, yaitu di Athena kuno pertama-tama mulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Dus kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara kritis dan jujur dimulai pada bangsa Yunani kuno. Kalau begitu, apakah kiranya menyebabkan adanya keadaan seperti itu? Banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu satu, adanya sifat agama yang tidak mengenal ajaran, itu hanya ditetapkan kaidah. Dua, letak geografis negara tersebut memudahkan terjadi perdagangan dan perjalanan sehingga bangsa Yunani mempunyai kesempatan untuk bertemu dan bertukar pikiran dengan bangsa lain. 3. Bentuk negara, yaitu republik demokrasi, sehingga rakyat memerintah sedikit dengan tanggung jawab sendiri. 4. Kesadaran bangsa Yunani
sebagai suatu kesatuan. 5. Semuanya itu nomor 1 sampai dengan 4 menjadikan orang-orang bangsa Yunani sebagai orang-orang akhir pikir dan bernegara. Jadi dengan berpikir secara filosofis dan kritis sudah dimulai pada zaman Yunani kuno, yaitu di Milen, salah satu kota di Yunani. Tetapi pada saat itu yang berkembang adalah filsafat barat dan perhatiannya pada mulai ditujukan semata-mata kepada kosmos, pada bentuk dan susunan alam semesta, sedangkan perhatiannya sekarang tertuju pada masyarakat, manusia, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Perlulah kita diperhatikan bagaimana kira-kira mulainya sejarah pemikiran negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno itu. Selain Raja Prilesef wafat pada tahun 429 SM di Athena, mulai berkuasa radikalisme demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang dan meminta pemecahan dengan segera. Maka timbullah zaman filosofis Yunani besar, banyak pemuda-pemuda ketegasan dan pemimpinan karena mereka sebentar lagi akan mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Banyak orang yang ingin memenuhi keinginan itu semata-mata untuk kepentingan diri sendiri mereka. Dari jauh datanglah mereka menawarkan jasa mereka, siap sedia menguraikan hal-hal yang disetujui, asal saja mereka diberi keseimbangan jasa yang layak. Negeri asal mereka kebanyakan adalah Asia Kecil, yaitu daerah perbatasan dari peradaban timur dan Yunani. Nama mereka yaitu Kamsov. Tapi sayang mereka ini kemudian akan mendapatkan nama yang buruk karena cara berpikir mereka mengatur segala-galanya pada diri mereka sendiri, sehingga mereka memperbesar ketidakketentuan dan mereka mengizinkan setiap orang sehingga objek fiat sama sekali hilang. Mereka hanya menetapkan apa yang menjadi soal dengan menunjukkan pada keadaan bahwa apa yang hak untuk yang satu tidaklah demikian untuk yang lain, sehingga dengan demikian pertentangan dan kelainan perselisihan diperbesar dengan tiada usaha mencari dan mencapai pemecahan soal secara umum. Demikianlah halnya dengan pemahaman pengertian yang mereka berikan. Menurut anggapan mereka, hukum itu adalah hak dari yang terkuat yang dipaksakannya pada orang-orang lain untuk kepentingannya sendiri. Cara berpikir demikian yang rupanya cocok dengan hubungan dengan pikiran nasional daripada demokrasi Yunani Athena yang mincian antara Rama dengan rakyatnya di kerajaan-kerajaan Tiroi. Pertentangan sebagai pedoman-pedoman yang baik untuk pemerintahan negara mereka dengan salah seorang pujangga besar Yunani kuno yaitu Socrates yang selalu bertukar pikiran dengan kaum Sofis. Mulai berkembang keadaan pikiran ke masyarakat bangsa Yunani, justru Socrates atau selalu mencari ukuran objektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek. Hukum diam, tulah hukum dan sebaannya ini semua akan dapat ditemukan oleh karena suksama dan jiwa manusia merupakan bagian dari alam semesta. Zaman Yunani kuno dengan sekedar pamparan di atas, sampailah kita pada pembicaraan mengenai salah satu pokok pembicaraan kita, yaitu asal mula negara. Maksudnya dengan bagaimanakah cara sesuatu yang disebut negara terbentuk atau terjadi. Pemikiran ini telah dimulai juga sejak zaman Yunani kuno. Sarjana pertama yang mengarahkan pemikiran ke arah itu adalah Socrates, meninggal pada tahun 399 SM. Menurut Socrates, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif yang asal muasalnya berpangkat pada pekerti manusia. Sedangkan tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Di bawah tersimpul pikiran demokrat daripada Socrates, ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran, yaitu nyentali undang-undang. Socrates meninggal karena dipaksa dihukum minum racun karena dianggap merusak alam dengan pikirannya, kepandaiannya yang telah ada waktu dengan tidak meninggalkan apa-apa, baik tulisan-tulisan yang telah dibukukan atau apa yang masih berupa tulisan tangan, bahwa Socrates hidup terus dalam alam pemikirannya tentang negara dan hukum, terutama berkat muridnya yang termasyhur yaitu Plato. Karena Plato di dalam buku-buku karangannya memberikan tempat utama bagi gurunya yaitu Socrates. Dalam banyak hal buku Plato bersifat tanya jawab, sedangkan jawaban itu diutarakan mulut ajaran gurunya Socrates. Maka dengan demikian sampailah kita sekarang pada ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang dihasilkan oleh sejarah kenegaraan dari bangsa Yunani kuno. Bentuk negara Yunani kuno masih merupakan suatu polis. Kebetulan mula-mula hanya merupakan benteng di sebuah bukit yang semakin lama semakin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang juga ingin hidup dengan aman ikut bergabung setempat tinggal di sekitar benteng itu, mencari perlindungan, keamanan. Maka dengan demikian benteng itu dapat semakin
meluas, kelompok ini hanya kemudian disebut polis. Jadi negara pada waktu itu tidaklah lebih dari satu kota saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoal organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadiannya orang-orang di sekitarnya. Maka dalam keadaan yang demikian ini sebetulnya tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada di dalam polis itu, karena di dalam segala hal selalu dicampuri organisasi yang mengatur polis. Oleh karena itu polis dianggap identik dengan masyarakat dan masyarakat dianggap identik dengan negara. Organisasi yang masih berbentuk polis itu. Dengan demikian maka terdapatlah kita mengerti sekarang mengapa pada zaman Yunani kuno itu dapat dilaksanakan suatu sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis, yaitu satu, negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut polis atau negara kota. Dua, persoalan di dalam negara dahulu tidaklah seruat dan berbelit-belit seperti sekarang ini. Lagi pula, jumlah warga negaranya masih sedikit. Tiga, setiap warga negara, kecuali yang masih bayi, sakit ingatan, dan budak-budak berlian adalah negara yang berpikiran dan selalu memikirkan tentang penguasaan negara, cara memerintah, dan sebagainya. Kalau di atas telah beberapa kali dikatakan bahwa pada zaman Yunani kuno itu sudah melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Itu yang dimaksud adalah demokrasi kuno atau demokrasi langsung. Artinya setiap orang warga negara itu dapat ikut secara langsung memerintah atau ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara. Dengan keadaan demikian, inilah bangsa Yunani dalam sejarah pemikir tentang negara dan hukum menghasilkan ahli-ahli pemikir besarnya. Dua, Plato adalah murid terbesar dari Socrates. Ia hidup pada tahun 429 sampai dengan 347 SM. Pada tahun 389 ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Akademia. Selama 40 tahun ia mengajar sekolah tersebut, dan selama itu pula ia banyak menulis buku. Maka buku-buku karangannya, buku-buku kebanyakan ditulis dalam bentuk berlainan dengan gurunya, yaitu Socrates. Plato banyak meninggalkan tanya jawab, dan dalam percakapan itu gurunya Socrates, meskipun tidak meninggalkan tulisan-tulisan apapun, namanya dapat mendapatkan tempat yang istimewa. Dengan demikian Socrates diabadikan dalam pemikiran sejarah tentang negara dan hukum. Buku-buku Plato yang penting dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah Politeia atau negara. Buku ini memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum. Buku ini kemudian dilanjutkan dalam bukunya yang lain diberi nama Politikos atau ahli negara. Dari dalam bukunya yang lain yang diberi nama Nomo atau undang-undang. Jadi banyak mempengaruhi alam pikiran Plato dalam lapangan filsafat, bahkan ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya. Sesungguhnya alam pikiran inilah yang melahirkan buku-buku tersebut. Maka sebelum membicarakan pokok-pokok ajaran Plato tentang ajaran dan hukum dalam buku-buku yang tersebut, baiklah kiranya dibicarakan terlebih dahulu secara singkat alam pikiran Plato dalam lapangan literatur tersebut. Plato adalah pencipta dari ajaran alam cita, idealer, dan oleh karena itu kemudian aliran filsafatnya disebut idealisme. Menurut ajaran Plato, maka hakikat kebenaran itu terdapat di dalam gagasan manusia. Segala sesuatu yang ada di luar diri manusia itu sebetulnya hanyalah merupakan bayangan saja daripada apa yang telah ada di dalam dunia ideal manusia. Bentuk benda-benda yang ada di luar diri manusia tidak sama. Misalnya kuda, itu ada hitam, ada yang putih, dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, kita telah mengetahui bahwa benda-benda kuda tersebut adalah sejenis. Alasannya ialah karena terbentuk yang murni dari benda baru. Benda itu sebenarnya bukanlah benda yang sama sekali baru, karena benda itu hanya sekedar mengingat kembali pada bentuknya yang murni yang sudah ada terlebih dahulu di dalam dunia idea, atau karena manusia itu telah berada lebih dahulu di alam idea. Cita-cita jiwa murni yang sebelumnya ia memasuki badan kita, di sana ia telah melihat idea atau cita-cita dari kuda, dan kemudian ia mengenai kuda tersebut dalam bentuk yang kurang sempurna di dunia ini. Idea atau cita-cita itu adalah hal-hal yang sudah ada pada manusia saat ia lahir. Mencari ilmu pengetahuan berarti membangkitkan kembali ingat-ingatan dan terbit dari kerinduan jiwa kita akan dunia gagasan di mana jiwa kita dulu berada. Dengan ajarannya inilah Plato menjadi ahli pemikir yang pertama yang menerima paham adanya alam tanpa benda, alam serba cita dan pikiran, atau ajarannya demikian itu timbul karena pengaruh pergaulan yang tadi dengan kaum Solies. Dengan demikian ia lalu beranggapan bahwa segala pengetahuannya diperoleh hanya melalui peraca indera. Itu sifatnya sangat relatif karena pengetahuan yang sempurna itu hanya dapat dilahirkan dari alam rohania.
Negara atau pemerintah negara sebaiknya dipegang oleh ahli filsafat saja. Hal ini nanti akan dibuktikan secara dialektis oleh Plato di dalam ajarannya tentang bentuk-bentuk negara. Sekarang, bagaimanakah ajaran Plato mengenai mula atau terbentuknya negara? Menurut Plato, negara itu muncul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang bermacam-macam yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah kemudian disebut masyarakat atau negara. Tentang hakikat negara mengenai hal ini, Plato mengatakan bahwa jenis negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu, karena negara itu sebetulnya pada hakikatnya merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh karena itu, negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu. Mengenai bentuk-bentuk negara, hal ini sebetulnya masuk dalam pembicaraan mengenai klasifikasi negara, tetapi mengingat karena dalam hal ini pun Plato banyak memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya, maka kiranya agar kita tidak terputus-putus dalam kita membicarakan ajaran Plato ini, baiklah soal ini membicarakan di sini sebelum Plato mengumumkan ajarannya tentang bentuk-bentuk negara. Didahului dengan mengumumkan suatu pertanyaan, ilmu ke negara itu pertama-tama harus mengemukakan suatu soal yang bersifat kesusilaan, keadilan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan. Dan satu pertanyaan yang dikemukakan oleh Plato antara lain, dapatkah orang jahat itu berbahagia? Karena keadilan tentu saja masih ada orang yang tidak mau melaksanakannya. Ya, meskipun di mana-mana telah mengajarkan tentang kesusilaan, meskipun demikian, orang-orang jahat itu sendiri dapat juga membujuk orang-orang lain untuk berbuat baik. Ingat saja akan kata-kata pepatah, sapu itu kotor tetapi dapat juga untuk membersihkan. Penjelasannya mengenai bentuk-bentuk negara, menurut Plato ada 5 macam-macam pemecahan soal yang dikemukakan Plato itu dapat dicari dan ditemukan bentuk negara yang sesuai dengan sifat-sifat tertentu. Daripada jiwa manusia, bentuk dari sesuatu negara itu tidak dapat hidup bertahan kekal. Oleh karena sifat-sifat jiwa manusia yang merupakan dasar-dasar kehidupannya prinsipal yang berlangsung sejauh mungkin itu mengubah keadaan mereka menjadi buruk, dan akhirnya jangka waktu mereka sendiri. Pembahasan ini mempengaruhi secara langsung terhadap bentuk negara. Mengapa demikian? Alasannya ialah bahwa sesungguhnya bentuk dari suatu negara itu ditentukan oleh bentuk pemerintahannya, sedangkan bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh sifat dari orang-orang yang memegang pemerintahan itu. Selanjutnya, sifat dari orang-orang itu ditentukan oleh sifat jiwa manusia yang merupakan dasar kehidupan yang prinsipal. Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang adil adalah orang yang budiman dan orang yang baik, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang jahat dan tidak berpengetahuan. Ini adalah pencerminan daripada jiwa yang baik akan memerintah dengan baik, sedangkan jiwa yang jahat akan memerintah buruk. Jadi dengan demikian sifat kejiwaan manusialah yang sesungguhnya menentukan sikap dan perbuatan manusia. Sekarang marilah kita coba memahami ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, puncak dari bentuk negara itu ada aristokrasi. Ini adalah bentuk negara di mana pemerintahnya dipegang oleh para cerdik pandai dan yang dalam menjalankan pemerintahannya itu berpedoman pada keadilan. Di sini para budiman ini mengatur sesuai dengan pikiran keadilan segala sesuatu yang ditujukan untuk kepentingan bersama agar keadilan dapat merata. Tetapi sesuai dengan sifat-sifatnya, jiwa manusia selalu berubah. Pemerintahan seperti ini tidak dapat bertahan lama karena golongan yang memegang pemerintahan itu lebih condong kepada keinginan untuk mencapai kemasyhuran dan kehormatan daripada keadilan. Pembahasan ini mungkin juga terjadi pada anak keturunannya. Karena mereka mendapatkan kekuasaan itu dengan mudah, maka kemudian mereka kurang bertanggung jawab. Memegang pemerintahan itu tidak ditujukan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, sedangkan kepentingan umum diabaikan. Maka apabila pemerintahan aristokrasi itu tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum dan tidak lagi berpedoman pada keadilan karena keburukan telah menimpa mereka dan mengubah keadilan, terjadilah perubahan dari aristokrasi
menjadi timokrasi. Di dalam timokrasi ini, segala tindakan selain penguasaan hanya dilaksanakan dan ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Kekayaan dan pendapatan negara digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, menjadi milik sendiri. Oleh karena itu, kemudian kekuasaan negara jatuh dan dipegang oleh kaum hartawan, dan ini menimbulkan milik pribadi atau milik partikelir, sehingga di dalam masyarakat yang mendapat penghormatan hanya mereka yang kaya raya saja. Akhirnya malah diadakan undang-undang yang menentukan bahwa yang dapat atau berhak memegang pemerintah itu hanyalah orang-orang yang kaya saja. Sifat jiwa orang-orang yang memegang pemerintahan ini mempengaruhi sifat pemerintahannya, dan dengan berubahnya sifat pemerintahannya itu mengakibatkan berubah bentuk negara dari timokrasi menjadi oligarki. Dalam pemerintahan oligarki ini, maka orang-orang yang memegang pemerintahan, yaitu orang-orang yang kaya tadi, mempunyai hasrat atau kecerundungan ingin lebih kaya lagi. Hal ini menimbulkan kemelaratan umum keadaan. Oleh karena itu, sebagian besar dari masyarakat terdiri dari orang-orang miskin, sedangkan tekanan dari pihak penguasa semakin bertambah besar. Maka setelah rakyat yang sebagian besar terdiri dari orang-orang miskin menyadari keadaannya, bersatulah mereka memberontak melawan para hartawan yang memegang pemerintahan. Setelah pemerintah negara berpindah ke tangan rakyat, maka tentunya yang diperhatikan adalah kepentingan rakyat, kepentingan umum negara di mana pemerintahnya dipegang oleh rakyat, dan kepentingan umumlah yang diutamakan. Disebut demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi ini, prinsip yang ditumakan adalah kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi pada akhirnya, karena kemerdekaan dan kebebasan ini sangat didewa-dewakan, timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Orang ingin merdeka semerdeka-merdekanya, ingin sebebas-bebasnya. Keadaan demikian ini disebut anarki, yaitu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Orang tidak lagi mau diatur, tidak mau lagi diperintah, karena orang ingin mengatur dan mengatur dirinya sendiri, maka keadaan lalu menjadi kacau balau. Dalam keadaan seperti ini dikehendaki munculnya pemimpin yang keras, yang kuat, dan dapat mengatasi kekacauan itu. Maka lalu dicari seseorang yang dianggap mempunyai bakat pemimpin untuk diserahi pemegang pemerintahan. Jadi sekarang pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja. Dalam keadaan demikian, keinginan daripada penguasa adalah menjaga agar tidak ada persaingan terhadap dirinya sendiri, dan agar penguasa ini tidak segan-segan mengasingkan atau menyingkirkan semua musuh-musuhnya atau saingannya. Tindakan seperti itu jauh dari sekedar keadilan. Negara yang pemerintahan demikian disebut tirani. Pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan yang sangat jauh dari cita-cita keadilan, sebab seorang tiran itu selalu berusaha menekan rakyatnya. Dengan ajaran di atas, Plato telah membuktikan melalui jalan dialektika bahwa aristokrasilah yang merupakan pemerintah yang terbaik, karena hanya keadilanlah, yaitu suatu susunan pemerintah dari dan dijalankan oleh orang-orang yang berbakat dan bijaksana, yang dapat membawa kebahagiaan. Mereka inilah yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu mencapai ide yang sesungguhnya. Di dalam Plato memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya, sedangkan yang terjelek adalah tirani. Hal ini kecuali apa yang telah dijelaskan di atas oleh Plato dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: kehidupan jiwa seseorang tiran sebab amiklos yang paling tak berbahagia. Maka tampaklah seseorang penjahat sejati yang ingin memuaskan segala keinginannya, meskipun seorang tiran berada di puncak kekuasaannya. Ia menjadi mangsa dari semua nafsunya. Oleh karena itu, ia sebenarnya lebih sengsara daripada rakyatnya sendiri yang diperintahnya. Ia menyerupai negara yang diperintahnya itu tiada dapat memikirkan keadaannya lebih disukai daripada keadaan seseorang tiran, karena ia selalu dihadapkan dengan keinginan-keinginan yang semakin lama semakin bertambah besar. Oleh karena itu, ia menciptakan keadaan yang berlawanan dengan apa yang diinginkannya. Karena tingkah lakunya itu tidak dapat mempercayai orang-orang lain lagi, bahkan terhadap dirinya sendiri ia hidup dalam keadaan tak berdaya, selalu digoda oleh ketakutan. Bisakah dia mempercayai orang-orang yang menjaganya? Sebab barang siapa yang tidak menyenggani orang lain, takut tidak akan disegani oleh orang lain pula, dan takut akan dihancurkan oleh dalil-dalilnya sendiri. Sementara itu, waktu akan makan dan minum
Ia takut akan diracuni orang. Sewaktu ia beristirahat dan tidur, ia takut akan disekap dan dibunuh oleh orang lain. Kamu tidak dapat bergerak dengan leluasa. Bukanlah orang yang demikian itu menjadi contoh yang terbaik betapa orang yang mengejar kejahatan itu tidak berbahagia, melainkan menjadi orang yang sangat merana hatinya.